Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Rabb. Catatkan siapapun yang menyimak menjadi hamba-hamba yang Engkau berikan nikmat yakin padamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Ya Allah, lindungi majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Wahai yang maha menatap, Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari akhlak yang buruk, dari amal yang buruk, dan dari nafsu yang buruk. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, negeri kita sekarang sedang dididik oleh Allah dengan berita-berita yang sangat menggemparkan dan bertubi-tubi. Siapa yang rugi? Yang rugi adalah yang terkuras waktunya membaca berita, terkuras emosinya membaca berita, sehingga waktunya hilang banyak, tapi tidak mendapat hikmah yang menggugah dan mengubah dirinya sendiri. Apalah artinya berita yang dibaca pagi, siang, malam kalau tidak membuat kita jadi lebih baik. Berita-berita yang kita simak makan waktu, makan tenaga, makan pulsa, makan emosi kita, makan pikiran kita. Kalau tidak sampai membawa manfaat, kita yang rugi. Karena setiap waktu yang kita luangkan pasti akan dituntut pertanggungjawabannya. Saudara buka HP ini, setiap detiknya ada pertanggungjawabannya. Qadarullah, kita takdir ada di zaman teknologi seperti ini. Tidak bisa menghindar, karena sekarang menjadi keperluan teknologi itu. Bisa menguatkan iman, bisa merusak iman, bisa nambah amal, bisa nambah dosa. Maka bijaksanalah hadirin menggunakan perangkat ini. Apa yang penting dari menggunakan waktu? Kita sudah bahas ada 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Harus jadi 4 ini. Melakukan apapun harus nambah keimanan ke Allah, nambah amal soleh kita, nambah dakwah kita, dan nambah sabar menyabarkan kita. Sebetulnya
episode sekarang gonjang-ganjing negeri kita ini itu luar biasa hikmahnya kalau disikapi dengan jernih. Aparat negara banyak, termasuk aparat kepolisian. Ini adalah aset negeri kita, tidak bisa dihilangkan, karena kita perlu perangkat aparat negara kepolisian ini. Hanya untuk membersihkan itu memang sapu harus bersih lebih dahulu. Bagaimana bisa membersihkan yang kotor kalau sapunya kotor? Banyak aparat polisi yang baik, yang teguh, yang ahli ibadah, ada juga yang kurang baik. Sama seperti masyarakat pada umumnya. Hanya saja kali ini Allah memberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jadi kita sebagai rakyat biasa menyikapinya harus dengan sikap positif. Tidak boleh kita bersikap yang membuat kontraproduktif. Insya Allah ya. Apa pelajarannya? Surat Yusuf ayat 53. Tidak hanya di sana ternyata. Sekarang kita dengar juga ada berita di sebuah lembaga pendidikan Islam yang terjadi, ada seorang santrinya yang wafat. Walau belum tuntas penyelidikannya, ini pun nyata. Ada lembaga pendidikan universitas, ternyata rektornya juga ada yang ditangkap karena dianggap melakukan tindak pidana korupsi. Ada yang tertangkap basah sedang berbuat mesum. Ini berita-berita ini banjir, hanya untuk dibaca, hanya untuk diobrolkan? Bukan. Ini cara Allah mendidik kita. Ada satu benang merah. Tahu benang merah? Apa? Benang berwarna merah. Ada satu, saya juga sambil mikir, kenapa jadi benang merah? Ada satu yang sama yang menyebabkan terjadinya pembunuhan, terjadinya pemerkosaan, terjadinya korupsi, terjadinya perzinahan, terjadinya perbuatan-perbuatan tercela. Sebetulnya ternyata sesudah dirunut ada satu penyebabnya, dan ini harus kita waspadai karena kita pun memiliki potensi itu. Tolong dibacakan surat An-Nahl, surat Yusuf ayat 53, maaf. Sebetulnya pendek ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari wama ubaribu, dan aku tidak membebaskan diriku, nafsuku, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh, nafsu yang Allah rahmati. Banyak sini tafsirnya ya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini banyak penafsir, diantaranya ini, aku tidak mengklaim diriku suci dan terhindar dari kesalahan. Wa ma ubarri'un nafsi, sebab secara naluri jiwa manusia, nafsu itu selalu mencondong kepada memuaskan dirinya dengan perbuatan yang tidak disukai Allah.
Kecenderungan nafsu itu menganggap indah sesuatu yang buruk, menganggap baik sesuatu yang jelek, menganggap manfaat sesuatu yang merugikan. Itu bawaan nafsu, illa kecuali jiwa nafsu yang dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di ujungnya ayat itu seperti itu. Surat ini berkaitan sebetulnya dengan surat Yusuf ya. Ketika istrinya seorang penguasa yang menggoda Yusuf. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi kita harus waspada bahwa kita ini punya potensi melakukan, karena kita diberi nafsu. Nafsu kalau tidak ada, tidak normal. Yang perlu kita lakukan adalah mengenali nafsu dan mengendalikannya. Sehingga apa yang dilakukan dengan nafsu itu hanya yang membawa kebaikan. Maaf ya, kalau ada yang ngobrol kelihatan dari sini. Seperti syahwat. Syahwat itu penting. Kalau dilakukan dengan cara yang halal, berpahala, bernilai sedekah. Tapi kalau dilakukan dengan cara yang tidak halal, berzina namanya, dosa. Kita beranak pinak, berketurunan lewat syahwat. Nafsu amarah. Ini penting, kalau tidak ada amarah, kita tidak bisa membela agama, membela keluarga. Tetapi kalau tidak dikendalikan, nah terjadilah kerusakan-kerusakan. Yang sederhananya nafsu makan. Asam urat. Tidak usah tertawa hadirin. Kolesterol, diabetes, darah tinggi. Sebetulnya karena nafsu makan yang kurang dijaga dengan disiplin, berlebih dari dosis yang semestinya. Nah itu juga. Makanya katanya yang kena diabetes itu sekarang menjadi lebih disiplin makannya, tapi udah kejadian Aden. Harusnya dari sebelumnya. Hati-hati ini rekan-rekan sekalian ya. Jadi nafsu itu adalah bagian karunia Allah sepanjang kita kelola dengan ilmu yang benar. Terjadinya pembunuhan itu karena marah, tidak terkendali, pasti ujungnya zalim. Kenapa? Itu berzina, mata tidak terjaga, dari mata turun ke hati, turun ke lutut. Bahasa Sundanya nyorocod hadirin. Terjadilah zina, nauzubillahi min dzalik. Korupsi, itu yang korupsi orang miskin? Tidak. Sudah kaya, berpangkat, berjabatan, bergelar tinggi, tapi tidak berdaya dengan nafsu ingin memiliki sesuatu. Para medsoser, apa yang suka bermedsos teh? Nih itu apa yang bukan, jangan bikin saya jengkel hadirin. Orang yang ya yang YouTuber, TikToker dan sebagainya, kalau tidak hati-hati diperbudak konten, mendagangkan, maaf ya dalam tanda kutip. Ada yang miskin
sepertinya disayang, ditolong, mudah-mudahan begitu niatnya. Tapi kalau tidak hati-hati, sebetulnya bukan nolong, tapi mengeksploitasi kemiskinan supaya nambah viewers, nambah likers, tambah iklan, tambah penghasilan. Kalau tidak hati-hati, sebetulnya bukan peduli ke orang miskin, tapi mendagangkan kemiskinan orang. Tidak semua yang melakukan konten itu jelek ya. Yang jelek itu niatnya, kalau ada yang jelek. Nah rekan-rekan, mari kita coba sekarang satu persatu kita waspadai sambil bagaimana tekniknya. Jadi nafsu ini kecenderungannya inginnya tuh yang tidak disukai Allah, harus dikenali. Nih coba, mana yang disukai nafsu, tahajud atau tidur? Nah udah kenal kan. Mana yang kita turutin, bangun tahajud atau tidur? Jadi kita lebih nurutin nafsu sebetulnya. Sederhana begitu. Nih lagi tahajud misal, mana yang disukai Allah ayatnya? Maaf ya kalau Ar-Rahman yang tadi atau Inna atau Ina. Yang disukai nafsu yang mana? Yang disukai nafsu yang mana? Ina atau Ina. Nah, minimal dikenali dulu. Jadi ketika kita mau, ini yang disukai nafsu atau bukan? Punya uang 120.000. Nanti ada yang bawa sorban sedekah ya. Mana yang disukai nafsu? 100 atau 20? Jangan menjebak dong. Oh ternyata 3 lembar, bukan 120, 125.000. Yang mana yang mau dimasukin nanti? Astagfirullah, ternyata bukan 125, 127. Kenapa tertawa? Kenali itu, kenali. Allah suka yang mana, dan biasanya nafsu suka yang sebaliknya. Termasuk dalam beramal, dibuat sedemikian rupa. Ini musola kecil. Dengar ini baik-baik hadirin. Orangnya senang zikir. Kemudian dia rest area. Dia duduk di sana, sholat. Kemudian zikir lama. Lalu yang lain sulit masuk untuk sholat di sana atau jadi kepepet. Coba zikir itu tuh sebetulnya disukai Allah atau disukai nafsu, zikir yang membuat orang lain terhalang? Jawab hadirin. Allah sukanya kita zikir tapi tidak merugikan orang. Kalau kita berzikir, duduk ngalangin orang, itu ada nafsu di sana. Padahal beda cara Allah menilai. Dia tidak peduli kepada orang lain mau sholat mau tidak. Ini pasti nafsu. Allah pasti lebih suka kita mengalah kepada yang lain karena khairun nas anfa'uhum linnas. Kita bisa zikir sambil berdiri, dan niat kita berzikir juga sudah dicatat oleh Allah. Kita mengalah boleh jadi pahalanya sama dengan kita duduk berzikir di sana, dan kita tambah pahala lagi memberikan kesempatan bagi orang lain. Jadi nafsu itu bukan hanya ada pada perkelahian, bukan pada korupsi, termasuk dalam ibadah juga. Saudara dengar, kenapa ada mujahid yang meninggal di medan perang, ngakunya sebagai mujahid,
tapi tidak diterima oleh Allah. Yang pertama dihisabkan mujahid. Ingat hadis sahih yang sering kita bahas. Aduh, maaf, ini nafsu nih hadirin. Kita aja. Kenapa? Kenapa orang yang berjuang akhirnya tidak selamat di akhirat? Jawab. Ada nafsu apa di sana? Jawab hadirin, jangan bikin saya nafsu nih ya. Kenapa ada ulama yang tidak masuk ke sorga? Dia belajar agama, dia berdakwah. Kenapa ada qori'ah yang tidak berhasil ke sorga? Suaranya indah, ngapalin Quran tiap hari, berlatih baca Quran tiap waktu, tapi tidak diterima oleh Allah, bahkan bikin Allah murka. Kenapa ada yang sedekahnya banyak tapi tidak bisa ke sorga? Nafsu apa yang ada di sana? Jawab. Ingin dipuji. Jadi membayangkan orang yang diperbudak nafsu itu bukan hanya orang yang berkelahi, yang marah-marah, yang berzina. Kita pun sangat mungkin dalam ibadah, dalam dakwah, dalam ngaji, dalam berjuang, itu pun bisa jadi nafsu di sana. Jadi tidak jauh ini hadirin, penyakit ini juga bisa membabat kita nih. Wah, jadi mikir, mah itu jadi serba salah begini nih. Ya, tinggal kita belajar saja mengenali dulu nafsu, ya. Kalau sudah kenal, kira-kira ini nafsu bukan. Sepatu perlu atau tidak? Perlu atau ingin punya sepatu? Jawab hadirin. Perlu. Ya sudah, beli aja. Model sepatu, harga sepatu, merek sepatu, perlu atau ingin? Nah, mulai kenal kan? Harus dibedakan. Ini kaki saya cuma sepasang, bukan kaki 1000. Baru juga beli sepatu warna merah. Aduh, saya harus beli dulu sepatu nih. Kenapa? Karena kerudungnya pink. Perlu atau ingin? Tiap ganti kerudung ganti sepatu. Ini bagian dari yang harus kita waspadai. Karena kalau sudah senang memuaskan ingin, bukan tidak boleh punya keinginan. Silahkan hadirin, sepanjang bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Tapi kalau ingin, terus ingin, itu seperti meminum air laut, tidak ada berhentinya. Kecuali sudah dijejali dengan tanah, baru berhenti. Makanya latihannya juga, nafsu nih. Duh, pengen makan itu tuh yang ada di TikTok. Di mana tempatnya? Di sekitar Subang. Mantap. Bukannya hanya hari Ahad. Berangkat ke sana macet. Sampai ke sana antri. Udah hampir deket, habis. Berapa waktu, tenaga, pikiran, sholat ketinggalan, jadwal baca Quran hilang, sepanjang jalan uring-uringan lihat macet, benar. Sepanjang antrian tegang, takut nggak kebagian. Ini makanan itu, cari makanan yang seperti itu kira-kira nafsu atau bukan? Nah gitulah hadirin, kenali dulu. Ini teh kita mau beli ini, kita bayar zakat enggak nih kita nih? Dengan membeli ini, sedekah saya berkurang tidak nih? Misal jam, langsung lihat jam saya. Nih hadirin, nggak kelihatan kan? Ini model baru.
Bukan tidak boleh punya jam yang bagus ya, tapi hakul yakin jam itu intinya menunjukkan waktu, benar? Jam 1 miliar kecepatannya sama. Kalau dia lebih cepat ya lumayan. Enggak, belum ujubnya, belum pamernya. Tiap jalan jam berapa ya sekarang? Kalau punya mahal, punya bagus, maunya pamer. Udah pakai nih yang rada asli jam nih ya, ori. Kata orang, wih kamu ini KW keberapa? Kurang ajar nyebut KW, asli loh. Iyalah kami juga ngerti kamu pengen yang asli, yang jujur aja ini KW di jadi dendam kesumat ya. Gara-gara dia asli disangka KW, mending KWW sekalian. Dah menyesuaikannya, barang mahal kalau dipakai oleh kita ya yang nggak begitu cocok pasti disangka nemu, hadirin yang pinjam nemu nyicil ya atau gonimah. Astagfirullahaladzim. Jadi sederhananya mulai dari perlu dan ingin dulu ya, supaya kita kalau enggak ada ini saya ancur-ancuran, tidak. Tahan, latih. Jangan setiap ingin ditunaikan, sudah kita nanti tidak punya kemampuan mengendalikan nafsu, terus itu segala macam nanti. Ayo, itu latihan pertamanya ya. Sesudah kita tahu ingin ini nafsu bukan, tahan aja dulu. Kalau perlu harus cepat ada, kalau ingin nggak harus cepat ada. Tahan, makin yang sering ingin, aduh pengen ini, tahan. Lalu sudah nahan gimana? Tanya musyawarah dengan yang ahli dan istiqoroh. Orang yang nafsu nggak mau istiqoroh karena takut hasil istiqorohnya nggak cocok. Iya kan? Aduh beli jangan motor ini. Ini penting, ini tinggal satu lagi. Ada diskon loh. Aduh makin panas dingin. Istiqoroh dulu. Udahlah saya udah tahu hasilnya ya nggak? Nanti kalau dia konsultasi pasti cari yang mendukung, yang kira-kira bakal menolak nggak mau ditanya karena akan menggagalkan keinginan nafsu itu teh hadirin. Boleh cerita sedikit? Enggak lah, nggak usah ceritakan, jangan. Saudara harusnya kalau lihat saya ragu gini jangan kalau ragu tinggalkan gitu, ini malah ngotot. Tapi ini rahasia perlu dibuka, jangan. Ya. Jadi zaman dulu nih ya, astagfirullahaladzim, haji, sedang ibadah haji. Nah salah seorang jamaah bawa kamera. Zaman dulu kameranya tuh ada remote-nya, dulu tuh udah dianggap canggih sekali. Jadi motret dari jauh, tret, wah ini bagus sekali. Memang sebagai kiai perlu kamera seperti mulai. Buat apa? Karena momen itu tidak akan berulang. Waduh, kita tidak akan berulang. Jadi didokumentasikan sebagai sejarah. Mulai pengen. Berapa harganya? Mahal. Apalah artinya uang dibanding sejarah? Kecil tuh harga hadirin. Kalau ketemu provokator kan begitu. Emang di sini ada yang jual? Itu tokonya di sana, masjid di situ, toko di situ hadirin. Yang biasanya ke masjid langsung ke sana, ke situ dulu. Jadi telat ke masjid. Mahal. Tahu-tahu itu kamera tinggal satu, tegang, takut dibeli orang. Aduh puyeng. Jadi selama sholat aduh kumaha ya Allah ini teh. Karena penderitaan semakin tak tertahankan. Plus provokatornya juga senang lagi ada teman. Jadi beli tuh bekal haji, dibeli kamera.
Mau ke masjid tidak boleh masuk, jadi sholat di luar karena bawa kamera. Mulai kacau tuh, potret sana potret sini, pas di upload nggak ada wajah saya. Dulu masih roll itu ya, aduh udah mahal ya, dan hasil potretnya juga kurang bagus, bukan ahli. Pulang ke Indonesia di pesawat ngegantel di sini, masuk ke koper takut pecah ya nggak, kebanting-banting, jadi kayak turis yang nggak jelas. Sampai di Indonesia bingung nyimpennya, simpen di atas lemari takut gempa jatuh, simpen di kolong takut dipipisin kucing, ruwet nyimpennya. Sampai akhirnya Allah menolong. Suatu hari pesantren kilat, panitia dulu mau olahraga di UPI, boleh pinjam kameranya, hati-hati ini kamera mahal, belinya juga susah, panjang lebar kata-kata, boros, pinjam saja, hati-hati ya, jangan sampai jatuh, jangan sampai kegores, susah, mahal reparasinya, jelek aja. Kira-kira menjelang duhur, aduh, maaf Pak, kenapa tadi habis olahraga tuh itu disimpan di pagar, tiba saya ke sana udah nggak ada. Musibah atau karunia? Jawab. Aduh, itu pertama jengkel, tapi sesudah melihat penderitaan panjang, alhamdulillah akhirnya bebas dari makhluk si etata. Dan ternyata walaupun tidak ada kamera itu tetap dipotret oleh orang lain dan ada sayanya ya. Hadirin, itu sebuah kejadian yang makin bagus, makin mahal, makin nyiksa aslinya, makin ingin pamer, makin takut rusak, takut hilang, macam-macam pikiran kita. Padahal tidak ada kamera itu pun kita biasa saja. Benar? Ayo kalau sudah ingin sesuatu, cooling down, redakan. Diskusi dengan yang pikirannya jernih, istiqoroh. Insya Allah kita bisa mengendalikan keinginan lebih baik. Bagaimana nih sekarang di dalam ibadah? Sama, mau baca Quran tiba-tiba ada WA ya, kadang-kadang dibuka terus, kalah kita oleh nafsu ingin lihat berita, ingin lihat YouTube yang semenitan itu, terus di masjid soleh, di kamar begitu, lupa bahwa yang kita lihat dilihat juga oleh Allah, dilihat juga oleh malaikat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata kita, jinah mata kita, dan Allah tahu apa yang disembunyikan di hati. Ini lagi begini, ke masjid, sholat saf pertama, dengar adzan sudah di masjid, tapi kalau sudah sendirian kalah nih oleh nafsu pengen lihat ini. Bandingkan baca berita tentang shampoo dan tenang ya hadirin, saya tidak nyebut nama orang ya, dengan baca Quran berapa banyak? Ayo, perlukah saya tonton ini? Perlukah saya baca ini terus menerus? Apa manfaatnya saya baca ini? Apakah saya hakim? Apakah saya pemeriksa, penyidik? Kenapa waktu saya berjam-jam habis untuk drama ini? Prank. Boleh secukupnya, tapi Quran lewat tidak nih? Pelajaran-pelajaran lain lewat tidak nih? Nah, periksa. Latih seperti itu. Ini teh nafsu bukan nih? Nafsu bukan.
pasti senang. Kalau penting dong, kita harus tahu keadaan zaman. Alasan lah. Sebetulnya cara mengalahkannya paksa. Gini ya, mau sholat Allahu Akbar pasti nyari ayat yang pendek. Kalau enggak inna atau inna wal asri, terlintas di hati, cobalah surat Al-A'la gitu ya. Enggak, ini udah hampir selesai nih. Keluarin tuh, paksakan, keluarkan ayat yang panjang. Biasakan kalau lintasannya pengen yang pendek, keluarkan yang panjang. Paksakan, nanti akan nikmat. Nah, mulai kalah tuh. Kita sudah mengenali bisikan itu dan sudah mulai kita didik. Sama. Kalau sholat mau pendek-pendek, perpanjang. Sujudnya dilamain. Baca Quran maunya sehalaman aja, tambah jadi 2 halaman. Ada tambah lagi kamu sok ngelawan, kasih lagi lo sehalaman lagi. Baiklah. Sama sedekah juga. Ingat, ada yang ngeluarin cerita ini udah sering, 100.000 dengan 1.000. Dia kelamaan mikir, yang mana nih yang sedekahkan. Akhirnya dia putuskan yang 100.000 yang dilipat lalu dimasukkan ke saku, yang 1.000 masukkan ke kotak infak. Tiba-tiba kakek-kakek dari belakang nepuk, wah masih 100.000. Kaget, ini si kakek nggak kelihatan kaya, nggak kelihatan keren, sedekahnya 100.000, hebat. Masukin ke kotak infak. Ada yang nepuk lagi, naon ke itu teh jatuh dari saku gitu. Daripada di prank seperti itu, ayo latih nafsu pasti maunya pelit-pelit aja, jebet aja, paling juga nyesel ya kan. Kenapa nggak dari dulu kayak ginian? Asli hadirin, kalau nggak dididik mah maunya sedekah yang kecil-kecil terus. Selalu ada bisikan, nanti pas lewat gini, enggak, malu ria di sini, mau di kotak itu aja. Itu teh tipuan setan. Nanti sampai di kotak itu kedorong-dorong nih dari belakang, kelewat, besok lagi aja. Jajannya di sana. Jadi itulah riadohnya, kita mah nggak muluk-muluk ya. Terus aja riadoh kayak gitu, lawan terus, nggak mau bangun. Coba alarm mau dibangunkan jam berapa? Mau jam berapa? Subuh sekarang jam 4.03 sekian ya, 4.30. Alarm mau dibangun jam berapa? Setel jam berapa? 4. Pasti pengen jam 4 kan, cuman ada setengah jam. Tulis aja 3.30. Maunya setel, nanti apa kata nafsu? Tenang men, ya harus luruskan badan ya. Mau tahu caranya? Bangun, sok siapa nih, nggak usah ngomong gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, tipu daya setan. Duduk, stretching ya, sambil baca doa la ilaha Allahumma alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apalah zikir. Malas ke toilet, pergi. Lawan terus, takluk Pak. Percayalah. Aduh, dingin nggak mandi. Alim cebur, nggak akan apa-apa. Nggak apa-apa hadirin. Coba nanti besok pagi ya, sebelum tahajud mandi dulu. Sini mah nggak terlalu dingin ya kan? Dingin. Kemarin di Australia 4 derajat. Makanya saya nggak mandi juga hadirin. Saya mau diem-diem takut ngebohong hadirin. Nggak apa-apa.
Coba, ini serius, tidak harus sih saudara mandi ya, tapi kalau mandi sebelum tahajud beda rasanya. Aduh dingin, tinggal banjur ya nggak, belinya udah selesai ya kan. Emang bekal pingsan enggak. Memang begitu dilatihnya hadirin. Jadi kita yang mengendalikan diri kita, bukan kita dikendalikan oleh nafsu. Nafsu mah nggak mau. Wudu juga, coba wudu ya. Apakah wudu langsung jadi baik? Enggak. Nafsu tuh pasti maunya colak-colek. Buka keran gede, itu sudah pemborosan. Kecilkan. Nafsu tuh buka keran seenaknya, yang dipakainya sedikit, yang terbuang banyak, sedekah jarang. Buka coba, maunya kan colek, apalagi bagian rambut. Nanti kaki nggak mau, gosek-gosek sela-sela. Maunya cur kejet-kejet, beres, dan tidak mau doa. Itu udah pasti nafsu tuh. Paksa, hari colek kaki. Antara malas dan dilawan. Nanti Allah kan melihat ya. Allah melihat nih kita lagi mengalahkan nafsu kita supaya bisa menyempurnakan wudhu kita. Kalau wudhunya bagus, insya Allah sholatnya akan lebih bagus. Karena kalau wudhu jelek, kebawa ke sholatnya. Kan begitu, kalau sebuah amalan disukai Allah karena kita niat dan caranya benar, maka dalam amal itu kita diberikan nikmat dan beranak pinak amal-amal lainnya. Begitulah hadirin. Nanti masuk ke masjid sudah tahu nafsu pengen duduk di mana? Jawab. Yang disukai Allah saf yang mana buat lelaki? Nyangkut di pintu hadirin. Gek adedinya. Oh tuh tiap yang dijeleduk kaki. Kenapa kita nggak cari yang paling disukai Allah kan? Maaf ya yang di belakang udah garis itu ya. Dan Jumatan pilih coba yang ada tiang. Astagfirullahaladzim. Yang ada tiang atau yang tegak seperti ini, cari tiang begini. Kenapa khotbahnya ringkas banget gitu dan langsung komat gini. Hadirin sekalian, kenali dulu itu. Kalau nggak dikenali, kita merasa biasa-biasa aja. Kita sedang memperturutkan nafsu. Semua maksiat, semua kelalaian, semua aib, juga berbagai masalah, itu gerbangnya satu, memperturutkan nafsu. Makanya kita harus kenali secara sederhana, nafsu itu ngajaknya kepada yang jelek aja. La amaratun bisu, panjang tuh, bisu, ngajak kepada keburukan, menampakkan indah. Coba maaf ya, pacaran. Bagi ahli nafsu, pacaran tuh sesuatu yang indah. Aslinya menderita itu hadirin. Pernah ada seorang anak SMA ditanya, kapok katanya, gara-gara jadian sama dia. Sekarang saya di kelas harus nungguin dia terus, bekal harus istirahat gak boleh keluar, tersiksa. Untung sadar, langsung katanya putus kayak gini mah. Bekal ditaruh di dia, bayangin, pulsa habis sama dia, nama-nama teman-teman yang di-delete, waduh terpenjara aslinya. Tapi ya orang menganggap nafsu itu yang indah. Enggak, indah tuh kalau sudah ijab kabul. Pacaran mah DTA, derita tiada akhir. GTA, GTM, galau terus menerus, lagi ngarang. Putuskan. Dia baru diajak ke sini sekarang. Ya tinggalkan aja.
Nanti pulangnya gimana? Biar sama temennya. Atau rugi hadirin. Nah, nggak apa-apa. Putus karena Allah, nanti Allah menyambungkan dengan pilihan Allah. Kenapa seperti yang tertekan begini? Ceramahnya seenaknya aja, saya tuh udah berjuang 2 bulan baru jadian kemarin. Masa hari ini putus? Coba aja rasakan penderitaannya. Semu sebetulnya, nafsu tuh hanya menampakkan indah sesuatu yang buruk. Nggak ada. Ini maaf ya, saya mohon maaf kalau membahas ini. Kira-kira merokok itu perlu atau ingin? Kalau nggak merokok, kira-kira kita mati nggak? Sudah, itu aja. Udahlah, berhentilah sahabat-sahabat. Kalau merokok itu, kira-kira Allah suka nggak paru-paru kita diisi oleh asap rokok atau oleh oksigen yang bersih? Nah, kira-kira nyebrotin, nah ini emosi nih ya, menghembuskan, saya berusaha tidak emosional, menghembuskan asap rokok ke orang lain, kira-kira itu amal soleh atau amal salah? Orang lain belum tentu ridho loh. Udah, kalau gitu nafsu. Sehari berapa sebungkus sekarang? Berapa? Aduh, ngadak-ngadak soleh. Saya emang nggak mau ngomong, takut ketahuan saya perokok. Berapa sih? Tuh akhirnya kan keluar juga. 35 berapa? 20 berapa sih? Kasih tahu saya nggak? 23 di iklan. Mau dijelaskan. Itu untuk keselamatan ya. 20 buletin adalah 25. Sehari sebungkus 25. Sebulan 750.000 dibakar. Setahun tolonglah 750 kali 12 berapa? Benar 9 juta. Ini kita jernih-jernihan. Setahun 9 juta untuk merokok. Jumatan berapa? Yang normal, yang tidak terlalu soleh, tidak terlalu ngaco. Berapa? Berapa yang asli? Asli. Jangan suka langsung soleh gini ya. Berapa? 5.000. 5 lah, 2 mau kekanak-kanakan ya. 5.000 Jumatan. Sebulan 20.000. Setahun 12 kali 20 teh berapa? 240.000. Merokok 9 juta. Silakan pikir-pikir ya. Afala tatafakkarun, kenapa kamu nggak mikir? Nah ini tekniknya begitu. Jernih kita petakan. Oh, saya mengeluarkan untuk ini sekian. Saya untuk sedekah sekian. Mana kira-kira yang Allah sukai? Nah, berhenti merokok. Caranya berhenti ngerokok gimana? Gampang. Pas mau beli rokok, uangnya disedekahkan. Tenang, Allah melihat, Allah menyaksikan saudara. Ya Allah, berat sekali hidupku ini. Nanti Allah hilangkan. Kalau Allah mau ngilangin mah gampang. Tiba-tiba ada yang ini sini tapping, pernah kan ada yang di tapping itu ya, tek 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 di sini, hilang tuh pengen merokoknya. Lawan teruslah hadirin sekalian, lawan terus. Contoh dengki, sudah tahu dengki?
PMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kalau kita dengki kepada orang, pasti kita tidak mau ketemu, tidak mau nyapa, tidak mau muji, tidak mau salam. Kalau dia dapat sesuatu, enek. Kalau dia terpleset di sana nginjak kulit pisang, ya Allah, bahagia. Si dengki. Orang dengki itu persis iblis, nauzubillah, dengki kepada Nabi Adam. Dia yang zolim dan dia yang menderita. Dulu pernah cerita, pernah jadi muazin di sebuah masjid di At-Taqwa. Jadi cerita lagi nih, nggak apa-apa. Karena ada yang muji, aduh ini azannya bagus. Semenjak itulah tidak boleh ada yang azan yang lain. Suatu saat ke masjidnya telat azan subuh, ada yang azan. Allah langsung di sini segede gini, bukannya ngejawab adzan. Siapa tuh berani-berani mengganggu wilayah kekuasaanku? Padahal saya juga nggak jelas statusnya ya, hanya maksain diri aja. Jengkel mendengar azan. Besoknya datang ke masjid lebih awal, semata-mata agar dia nggak azan. Jadi nggak ada lagi keikhlasan. Ke masjid tuh pikirannya supaya nggak boleh azan. Simpan mikrofon di bawah sajadah. Lagi sholat sunnah, waktu masuk ditarik tuh kabelnya. Aduh, jadi dia azan lagi karena saya belum selesai sholatnya. Aduh, perencanaan untuk besok. Begitu. Kalau beliau ngimamin, aduh nggak rela, ngarap-ngarap lupa ayat dan sebagainya. Kalau mau wudhu, di tempat wudhu ada beliau, enggak jadi, cari ke rumah aja, mending wudhu balik dari jauh juga dikejar. Menderita hadirin. Allah maha melihat. Dulu masih remaja ya, jelas ini dengki. Qadarullah, Allah menolong ketika sedang di masjid, senang di masjid, cuma dengkinya ada. Allah maha baik. Tiba-tiba ada orang yang jualan buku yang digendong. Kalau zaman dulu ada begitu. Ini sekitar tahun 85-an. Jual buku istirahat. Cep, meser buku cep. Ada saja buku. Tipis, burem, kertas buram, murah sekali. Judulnya Bahaya Dengki. Pas saya baca, ya Allah ini mirip sekali dengan saya. Itu Allah nolong hadirin. Nah sesudah dibaca buku itu karangan Imam Ghazali yang diringkas ya, tentang wah kemurkaan Allah, laknat dari malaikat terhadap pendengki. Dan tahu bagaimana cara mengatasi dengki? Sederhana, lakukan yang tidak mau engkau lakukan. Tidak mau senyum karena saya pengen bebas, walaupun tidak simetris. Tidak mau salam, paksakan salam. Assalamualaikum, walaupun garing begitu ya. Dan saya udah baca tentang hina dina dan celakanya pendengki. Nggak mau, pahalanya kan habis seperti api membakar kayu. Nah riadohnya itu begitu. Tidak mau salam. Giliran udah mau azan, ada beliau, Ustadz silahkan adzan. Ada yang muji, wih itu adanya bagus ya. Iya nggak gitu-gitu amat sih hadirin ya, cuma didramatisir. Cuma memang riadohnya begitu kan, nggak rela ya. Tapi karena saya pengen sembuh, bagus ya adanya, bener, bagus. Masya Allah, sekitar semingguan lebih lah perjuangan begitu. Tahu lama-lama jadi siapa itu? Beliau jadi guru saya. Karena memang beliau orang berilmu, saya aja yang error sendiri ya.
udah ilmu agamanya banyak, bacaannya bagus, suaranya merdu, nggak terima aja. Alhamdulillah, Allah Maha tahu ada seorang remaja yang lagi ya, kena penyakit dengki, digerakkan itu oleh Allah tuh. Ada tukang jualan, keluar buku itu, ya enggak? Kenapa duduknya kok dekat dengan saya yang jualan itu padahal masjid segitu luasnya? Karena Allah menghendaki ilmu itu sampai. Nah, riadohnya itu lakukan apa yang paling tidak mau dilakukan. Nah, maaf ya hadirin, tidak ada maksiat besar kecuali awalnya yang kecil-kecil. Dari zina mata, pasti pengen lihat. Oh, lama-lama udah ketagihan lihat porno, udah rusak otaknya tuh. Saya dengar dari siapa yang psikolog itu, orang yang edik dengan video porno itu ada kerusakan permanen seperti orang tabrakan, rusak otaknya. Susah nanti ngilanginnya itu. Dia tidak akan percaya diri, kalau sudah berumah tangga juga nggak bisa normal itu kehidupannya, karena dia sudah tidak pede karena yang ditontonnya yang ngaco-ngaco, ya begitulah. Nanti lihat pendamping hidupnya selalu dibandingkan dengan yang di video ngaco itu. Itu awalnya dari mana? Dari yang kecil-kecil. Makanya disiplin. Ya, tidak. Tapi tidak. Jangan lihat. Terus itu manis racun. Harus berani begitu. Nah, begitulah rekan-rekan sekalian. Lebih tenang, kenali dulu ini nafsu bukan. Kalau nafsu ya sudah mulai kita kendalikan, tahan. Minta tolong ke Allah. Doanya yang tadi itu, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal amali wal ahwa. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari buruknya akhlak, buruknya amal, dan buruknya nafsu. Itu hadis riwayat Imam Tirmizi. Beliau menyebut hasan, tapi dari yang lainnya menyebut sahih. Bisa diamalkan. Dan sering-sering doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu doa yang jarang kita lakukan, kecuali mau baca Quran aja. Padahal setiap saat setan nipu kita. Selamat bertafakur, selamat bermujahadah. Jadi kalau orang sudah melakukan maksiat besar, itu adalah dari maksiat kecil yang diikuti terus menerus. Terus biasa marah-marah, lama-lama beringas, lama-lama kejam. Dari awal. Yang biasa, maaf ya, ngobrol itu juga nafsu. Gak usah banyak ngobrol. Coba, kenapa ngobrol segala panjang lebar? Ingin kelihatan serba tahu, ingin kelihatan serba mengerti, ingin mengeluarkan segala, demi orang lain kagum kepada dirinya. Segala diobrolin. Cerita sepak bola seperti dia yang jadi bolanya. Ngerti sekali kan. Cerita tinju seperti dia yang jadi samsak. Segala dia ceritakan. Kalau ada orang yang segala diomongin seakan-akan dia ahlinya, udahlah, nggak usah berkawan. Jangan memutuskan silaturahim, nggak ada gunanya. Apalagi kalau kita ketemu dengan orang yang suka ngomongin kejelekan orang. Rugi. Kalau bukan kewajiban kita untuk tahu dan bukan kewajiban kita untuk memperbaiki, nggak usah tahu, itu lebih enak. Kak, tahu nggak si itu kalau di belakang suka ngomongin kamu? Stop. Kalau mau ngomongin orang, jangan ke saya. Ini penting loh. Yang penting itu adalah hati bersih. Kalau saudara ngomong belum tentu benar, terus saya percaya,
tiap lihat dia pasti pikiran saya jadi beda. Enggak sengaja aja beda. Temen naik motor, ada yang ngomong itu teh titipan mertuanya. Gara-gara tahu tiap motor lewat motor mertua gitu ada. Rugi, makin banyak tahu tentang kekurangan kesalahan orang tuh rugi. Kita jadi menilai orang jadi tidak lagi dalam husnuzon. Lebih berat lah. Halo? Setuju tidak? Jadi kalau ada, apalagi kalau ngomongnya begini, Kang, ini rahasia ya. Terus kenapa ngomong? Jangan ngomong-ngomong sama dia, karena saya udah janji sama dia nggak akan ngomong. Tambah ngaco. Kalau dia suka cerita keburukan orang ke kita, maka pergi dari kita yang diceritain oleh dia. Jangan nafsu menikmati kejelekan, kekurangan, kesalahan orang lain. Mendingan nggak tahu tapi jadi baik daripada kita tahu dan tidak merubah apa-apa selain membusukkan hati kita. Itu juga bagian dari nafsu, suka pengen tahu keadaan orang. Padahal wala tajassasu, jangan suka ingin tahu. Ini ibu-ibu ada nggak nih, Bu? Jangan suka buka HP suami, ya. Tahu kenapa? Karena ibu tidak tahu passwordnya. Nggak perlulah. Kita juga lelaki, kalau nggak penting-penting amat nggak usah ingin tahu. Kecuali ada fakta yang membuat kita harus memperbaikinya. Lebih baik ibu nggak tahu kejelekan suami, tapi suami jadi baik daripada tahu malah tambah kacau. Coba saya ingin nanya, kalau udah ngebuka-buka HP suami, hati jadi tambah tenang atau tambah galau? Berarti udah buka ya. Nah, saya salah ini menduga-duga, tapi kan fakta ya. Tambah galau, urusan jadi beres atau nambah, Bu? Nambah. Dah lah. Apa yang dilarang oleh agama nggak usah kita, ya. Kecuali misal saya di sini qadarullah ujiannya jadi ya diamanahi pesantren ini, terus ada laporan ini laporan itu yang fakta, nah itu berarti amanah bagi saya untuk bertindak seadil-adilnya gitu. Tapi kalau nggak ada kaitan, tetangga beli ini, itu beli kulkas, aslinya kulkas bekas loh dari bahan bekas, terus mau ngapain mikirin kulkas tetangga? Dah, tidak usah kepo, tidak usah. Jaga hati supaya bersih, ya. Nafsu pasti ingin segala tahu, tapi yang benar itu hati yang bersihlah yang disukai Allah. Terima kasih sahabatku sekalian. Program pendidikan dan latihan SSG Angkatan 45, pendaftaran 9 sampai 21 September. Ikutlah latihan, ya. Insya Allah. SSG singkatan dari santri siap guna, bukan santri serbaguna, ya. Itu gedung. Latihannya Sabtu Ahad. Ini angkatan ke-45 sudah banyak yang dilatih. Masya Allah, yang saya dengar sih banyak sekali yang mendapat manfaat. Silakan, tidak ada pungutan biaya apa-apa kecuali untuk keperluan pribadi, ya. Seperti topi, syal 200.000, dan untuk latihan terakhir nanti 350.000 pada waktu latihan puncaknya ke hutan itu, ya. Silakan. Apa sih intinya? Ya jadi santri siap guna, santri yang siap untuk bermanfaat. Terima kasih sahabatku yang baik. Ustaz, ada yang mau ditambahkan kah? Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa.
itu dihafalkan ya, sambil minta ke Allah. Terima kasih sahabatku yang baik. Kalau nggak ada ini pada datang juga nggak sih? Ya sesuaikan saja ya. Tapi kalau nanti nggak ada, siapa tahu ilmunya lebih manfaat ya. Tidak harus sama cara menyampaikannya, tapi kalau yang nyampaikannya ikhlas, yang datangnya ikhlas, Allah ridho, mungkin banyak yang bisa didapat ya. Jangan dibanding-bandingkan, karena Allah memberikan kemampuan tiap orang beda-beda. Kuncinya mah sama-sama ikhlas. Yang nyari ilmunya ikhlas, yang nyampaikannya ikhlas, Allah yang memberikan keberkahan. Datang aja, sekuat tenaga walaupun bertugas keluar, minimal sebulan sekali, syukur bisa lebih banyak dari itu ya. Tapi yang lain-lain juga insya Allah bisa lebih manfaat, karena tidak mungkin hanya materi ini saja. Sudah, kita nggak usah ingin tahu, masa ngantuk sampai tidak gor gitu ya. Sudahlah, saya juga pengen tahu. Ya kan, tanggung jawab ya. Ya memang biasa kalau santri ngantuk ya, zaman tidak sekeras itu. Terima kasih sahabatku yang baik, silahkan bersedekah, sing ikhlas amalkan bisikan yang tadi ya, sambil kita baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas bersama-sama. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya arhamar rahimin, irhamna. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghits. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah, ya Hannan ya Mannan, badi'us samawati wal ard, dzul jalali wal ikram. Duhai Allah yang maha agung, catatkanlah pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh dengan keridhaan-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon padamu, ampuni semua dosa kami. Sebanyak apapun keburukan yang kami lakukan, ya Allah, hapuskan
sehitam apapun dan sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni dosa yang tidak sengaja, dosa yang sengaja. Ampuni maksiat yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni ya Allah. Ampuni dosa yang terang-terang. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikal sholihin. Ya Allah, kuatkan iman kami agar kami tidak tergelincir. Jangan biarkan syahwat membuat kami bergelimang maksiat. Jangan biarkan kami diperbudak keinginan duniawi, ya Allah, yang membuat kami tidak bersyukur padamu. Jangan biarkan kami diperbudak amarah yang menjadikan hidup kami penuh kezaliman. Nauzubillah. Ya Allah, bukakan hati kami agar kami mengenalmu, yakin padamu. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, memperbudak dan menghinakan kami. Titipkan kepada kami dunia yang berkah saja ya Allah, dunia yang membuat kami dekat denganmu, dunia yang bisa jadi bekal pulang. Ya Allah, ampuni semua keburukan akhlak kami kepada ibu bapa kami. Engkau menyaksikannya. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi ibu bapa kami. Berkahi kehidupan dunia dan akhiratnya ya Rabb. Jadikan kami anak yang tahu balas budi. Jadikan doa-doa kami menjadi kebaikan. Ampuni guru-guru kami ya Allah, yang jadi jalan hidayah taufik sehingga kami mengenalmu, mengenal jalanmu. Ampuni orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang mendoakan kami terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Duha yang maha menatap, jadikan saat ini saat ijabah doa ya Allah. Engkau maha mendengar, maha mengabulkan doa. Jadikan siapapun yang munajat ini engkau kabulkan ya arhamar rahimin. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Hadirin, bagi yang masih ingin doa masing-masing, doalah. Allah maha dekat. Amin ya Allah ya mujib. Jangan ragu-ragu hadirin, Allah pasti mendengarkan. Allah malu jika hamba menengadahkan tangan dan dibiarkan hampa. Amin ya Allah. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi'. Berikan ketenangan bagi yang selalu gelisah. Berikan jalan keluar ya Fattah, jalan keluar yang berkah. Berikan kecukupan yang sedang kekurangan. Bayarkan yang dililit hutang ya Goni. Lepaskan kami semua dari lilitan hutang ya Allah. Berikan pendamping terbaik yang menantikannya. Karuniakan keturunan yang soleh-soleha yang mendambakannya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, bukakan hikmah di balik semua kejadian ini. Berikan jalan keluar terbaik yang membawa keberkahan bagi negeri kami ini ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Rabb, undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah.
undang umroh haji yang mabrur-mabrurah. Istiqomahkan kami ya Allah, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin. Mohon maaf dan mohon didoakan ya. Usia sudah semakin tua. Kalau Rasulullah 63, Ali bin Abi Thalib 63 ya, dan banyak lagi yang usia 63, berarti tinggal 2,5 tahun lagi. Mudah-mudahan sisa umur ini berkah dan bisa husnul khatimah. Mohon maaf, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.